Bu, sampean sudah tahu kan? Anaknya Kaji RT 1 itu loh. Hamil wesan. Hah? Gak ono bapaknya. Kok iso? Lo kayak ngono. Bu Ere sini. Sini ngomong di sini. Ibu tahu ada kabar katanya anak itu dolen sewe. Di koncone rene. Ya, iki lho sak pantarane. Iya, aku ngerti. Temanmu yang di atas satu anaknya Kaji itu hamil tahu. Ngerti info nih kamu siapa bapaknya? Jangan diomongin nanti malah kesedar omongannya nggak enak. Alah Bu, kita lo cuma pengen tahu. Iya. Pengen kenapa-napa. Saya Bu, mari. Bu mah. Kok bisa gitu ya? Saya bisa dicegah sih. Apa aku ngomongin sama Bu Erwi aja ya? Oke deh. Pagi saya sempat dengar nih bicara ibu. Itu apa bener ya? Emangnya kenapa? Kalau misal benar, saya ada sedikit saran nih untuk mencegah ibu agar tidak terjadi hidup di sini. Mau gimana? Caranya saya dan teman-teman saya dari orang-orang masyarakat itu mau memaparkan suatu hal kepada ibu, kemudian mungkin pada bapak ibu dan beberapa perwakilan mungkin dari kantor posyandu terkait saran-saran atau rekomendasi agar hal tersebut boleh. Emangnya mau dasarnya kapan? Mungkin Sabtu ini bagaimana? Insya Allah bisa, nanti saya sampaikan dulu ya. Baik, terima kasih Ibu. Punten yang buat Assalamualaikum. Bapak Ibu perlu ngapunten mau di sini iki barang monggo Pak. Iki dipicet. Nggih, mau dipicet iki mawon. Nggih. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Yang terhormat Bapak RW 37 Perumahan Gria Putri Kencana, Bapak William Wicaksono, yang terhormat pula Ibu Ketua PKK RW 37 Perumahan Gria Putri Kencana, Ibu Ardelia Wicaksono, beserta ibu-ibu kader posyandu yang berbahagia. Hari ini kami, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, akan melaksanakan advokasi kesehatan mengenai pentingnya pemberian pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui reaktivasi Karang Taruna. Saya, Harisma Novia Ardana, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan,
Yang ketiga ada pemaparan materi, dan yang keempat adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Advokasi Kesehatan kepada Saudari Amanda Marlita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Arisma atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak William selaku Ketua RW dari Pemanggilan Dui Kencana RW 37, yang saya hormati juga Ibu Ketua PKK serta jajaran Posyandu serta teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di siang hari ini kami teman-teman Fakultas Kesehatan Masyarakat dapat melakukan diskusi bersama Bapak Ibu sekalian untuk membahas terkait pentingnya pemberian pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui reaktivasi Karang Taruna di perumahan ini. Sebelumnya saya sudah bertemu dengan Bu RW untuk membahas kegiatan ini dan alhamdulillah bisa terlaksana pada hari Sabtu ini. Nah, tujuan kegiatan kami tentunya untuk memberikan pengertian mengapa sih penting untuk dilakukan reaktivasi Karang Taruna dalam rangka memberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kami dan tentunya bagi Bapak Ibu dan remaja di lingkungan ini. Jika nanti selama kegiatan ada kesalahan, saya selaku Ketua Pelaksana memohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang terakhir sekaligus membuka acara hari ini akan disampaikan oleh Ketua RW 37, Saudara William Wicaksono. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua PKK dan kader Posyandu dari RW 37 dan yang saya banggakan teman-teman dari Universitas Jember. Pertama-tama, baiknya kita panjatkan ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku Ketua RW 37 Perumahan Gria Putri Kencana, Kebonsari, Sumbersari, Jember mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, terutama dalam sosialisasi kali ini dengan tema pentingnya pemberian pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui reaktivasi Karang Taruna. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak William Wicaksono atas sambutan yang telah diberikan. Demikian serangkaian pembukaan acara advokasi kesehatan kelompok 2. Kemudian beralih ke acara inti yaitu pemaparan materi. Sesi pemaparan materi akan dipandu oleh moderator hebat kita, Saudari Tazkiyah Qurrata Aini. Kepada Saudari Tazkiyah dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Karisma atas kesempatannya. Dari sini saya izin untuk mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sampaikan pada Pak RW, Ibu Ketua PKK dan juga Ibu-Ibu Kader yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Tazkiyah selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan bersama membahas mengenai pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja. Remaja sendiri itu merupakan fase di mana organ reproduksi manusia mulai berkembang untuk menjadi lebih matang.
Sehingga remaja itu membutuhkan suatu pendampingan dalam memahami perubahan pada dirinya, khususnya pada organ reproduksinya. Sehingga mereka itu nantinya akan dapat lebih bijak dalam menjaga dirinya dan juga kesehatan reproduksinya. Oleh karena itu dibutuhkan wadah untuk para remaja ini bisa mempelajari bersama terkait kesehatan reproduksi, yakni dengan adanya reaktivasi Karang Taruna ini. Nah, sebelum memasuki kegiatan utama, kita akan memberikan sedikit informasi mengenai pengetahuan reproduksi oleh salah satu remaja di perumahan Gria Putri Kencana RW 37. Kepada Mbak Zafira, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tastia. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memutar video testimoni dari salah satu remaja di RW 37 ini. Oke, jadi adik namanya siapa? Mira. Umurnya 15. Pertama kali menstruasi kelas 6. Umurnya berapa? 15. Cerita ke siapa waktu pertama kali menstruasi? Tante, mama, sama kakak. Oke, terus sebelumnya apakah pernah dapat pengetahuan gitu tentang menstruasi? Pernah Di mana? di sekolah. Di sekolah. Terus apakah pernah mendapat pelajaran atau pengetahuan tentang kesehatan reproduksi seperti organ-organ itu pernah? Di mana? Di sekolah. Di sekolah juga. Terus ketika sudah ada perubahan-perubahan gitu, ketika sudah memasuki masa remaja, apakah ada kekhawatiran atau resah gitu yang kamu rasakan? Itu gimana rasanya? Takut Takut gitu karena berubah. bagian tubuhnya, bentuk tubuhnya gitu. Gitu. Oke, sudah. Baik. Terima kasih. Dari pemutaran video tadi bisa diketahui bahwasanya Dek Mira yang menjadi narasumber kami dalam video itu menyatakan bahwasanya memang sudah dapat gitu pengetahuan di sekolah berupa pengetahuan tentang menstruasi ataupun tentang organ-organ reproduksinya, bagaimana itu bekerja dan lain-lain. Nah, tapi dalam penerapannya ketika Dek Mira ini mulai memasuki masa remaja, dia itu masih merasakan rasa takut, rasa khawatir, keresahan yang dia rasakan ketika bentuk tubuhnya itu mulai berubah ketika masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Nah, oleh karena itu dari kami sendiri menyimpulkan bahwasanya memang kurang kalau misalnya hanya sekadar teori saja di sekolah seperti pelajaran itu masih kurang untuk anak-anak atau remaja bisa menerima mengenai pendidikan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu kami mengusulkan untuk melakukan reaktivasi Karang Taruna untuk sebagai wadah pemberian pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Nah, di sini nantinya bisa kita berikan inovasi-inovasi program itu yang bisa lebih mewadahi lagi untuk remaja ataupun anak-anak di RW ini mengenai masalah reproduksi ataupun tentang hal-hal yang masih mereka khawatirkan atau mereka rasakan melalui program-program yang nanti akan disampaikan di materi atau di acara utama kami nantinya. Oke, jadi mungkin cukup sekian saja pemaparan video testimoni dari kami. Saya kembalikan ke Mbak Taskia. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik, terima kasih pada Mbak Safira. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk sesi penjelasan dan juga diskusi yang akan disampaikan oleh Mas Ali. Pada Mas Ali, dipersilakan. Baik, mungkin sebelumnya bisa disimak di layar laptop masing-masing tentang materi yang akan kami jelaskan di sini gitu ya. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai yang dijelaskan oleh Mbak Taski tadi, kita di sini akan menjelaskan bagaimana sih pentingnya pemberian pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui reaktivasi Karang Taruna di perumahan Gria Putri Kencana RW 037 Kebonsari. Nah, boleh di next Bapak Ibu. Nah, apa sih pentingnya kita melakukan reaktivasi Karang Taruna di sini? Nah, perlu diketahui sebelumnya Bapak Ibu, kita itu sudah melakukan analisis situasi
yang dilaksanakan pada perumahan ini begitu ya. Nah, dari analisis situasi tersebut didapati kesimpulan bahwa masih banyak nih para remaja yang kurang adanya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Nah, selain itu ternyata sesuai dengan testimoni dari Dek Mira tadi begitu ya, pendidikan kesehatan reproduksi memang sudah didapatkan pada saat pendidikan formal begitu di sekolah. Namun dalam praktiknya Dek Mira ini setelah beranjak dewasa gitu ya, terdapat adanya perubahan-perubahan pada dirinya. Dia tuh masih belum siap, masih takut gitu. Kenapa kok tubuhku seperti ini? Apa yang harus kulakukan? Maka oleh karena itu kami terdapat usulan bahwa perlu adanya reaktivasi Karang Taruna melalui beberapa program yang sudah agak disinggung oleh Mbak Zafira tadi ya. Nah, salah satunya adanya konselor remaja begitu. Nah, yang kedua, dampak apa saja sih yang ditimbulkan dari kurangnya pengetahuan reproduksi yang ada pada remaja di Geraha Putri Kencana RW 37. Boleh di next Bapak Ibu? Nah, memasuki dampak yang pertama, adanya perilaku. Nah, perilaku di sini itu dimaksudkan bahwa dengan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, para remaja di sini tuh sembrono untuk melakukan berbagai perilaku yang beresiko, yang bisa melukai maupun membahayakan dirinya sendiri begitu. Nah, mereka di sini seharusnya diberi pemahaman bagaimana sih cara menyalurkan begitu ya perubahan-perubahan yang ada pada dirinya ke ranah yang lebih baik, ranah yang lebih tepat begitu, agar tidak melenceng ke perilaku yang beresiko tadi. Nah, yang kedua adanya hubungan seksual beresiko. Sudah saya singgung tadi ya, seksual beresiko di sini itu para remaja apabila melakukan perilaku seksual beresiko, mereka akan lebih rentan terkena infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Nah, salah satunya paling banyak di Jember, perlu diketahui juga dan kayaknya sudah diketahui oleh Bapak Ibu di sini ya. Jadi Jember ini termasuk daerah dengan banyaknya kasus HIV ya. Nah, oleh karena itu sangat urgent sekali, sangat penting sekali adanya pendidikan pada kesehatan reproduksi remaja di Perumahan Kencana RW 037. Nah, yang selanjutnya ada kehamilan tidak diinginkan. Nah, kehamilan tidak diinginkan ini akibat dari hubungan seksual beresiko. Mereka sebenarnya kalau semisal tidak atau mengalami kehamilan tidak diinginkan akan berdampak pada dampak kesehatan mereka sendiri dan dampak psikologis. Nah, bentuk dari dampak psikologisnya itu apa sih Bapak Ibu? Nah, mereka ini sebenarnya kalau semisal belum dibekali oleh pengetahuan reproduksi yang tepat, mereka sebenarnya masih belum siap. Bagaimana kalau semisal punya anak, bagaimana cara merawat anak mereka, bagaimana cara memberikan asupan gizi yang teratur pada anak mereka, begitu ya. Nah, kalau semisal terjadi seperti itu akan berdampak pada anak mereka sendiri, anak mereka bisa sakit dan akhirnya dampak yang paling buruk akan terjadi adanya kematian pada anak itu sendiri. Nah, selanjutnya dampak kesehatannya apabila para ibu muda ini gitu, karena adanya kehamilan tidak diinginkan, mereka bisa terkena banyak komplikasi karena mereka belum siap gitu. Apabila adanya kehamilan tidak diinginkan, mereka itu harus kemana, mereka itu harus mengkomunikasikan juga harus kemana gitu ya. Oleh karena itu sangat pentingnya adanya pembinaan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja gitu. Nah, yang terakhir adanya pernikahan dini, sudah saya singgung tadi sejak tadi ya, adanya hubungan seksual beresiko. Mereka untuk mempertanggungjawabkan perilaku mereka yang beresiko tadi, mereka harus melakukan pernikahan dini yang tentunya juga akan berdampak pada diri mereka sendiri dan stigma yang ada pada masyarakat sekitar gitu. Nah, boleh di next Bapak Ibu. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan untuk menangani beberapa dampak-dampak sudah kita jelaskan tadi gitu. Nah, yang pertama adanya media edukasi dan konselor sebaya terhadap keresahan
kesehatan reproduksi remaja dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan membangun mitra bersama Puskesmas. Nah, boleh di next, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita akan menghidupkan mading di Balai RW ini. Nah, madingnya nanti akan berisi tentang poster edukasi pendidikan Kespro yang akan diupdate setiap bulannya mengenai informasi Kespro terbaru begitu ya, tentang bagaimana persepsi Kespro tentang tentang perspektif dari sosial dan budayanya, lalu tentang penyakit-penyakit terbaru, peningkatan HIV, kasus HIV itu seperti apa, agar masyarakat dan remaja di sekitar sini lebih aware tentang kesehatan reproduksi. Nah, selanjutnya adanya update pada mading di sini mengenai jadwal pemberian materi atau diskusi yang akan dilaksanakan tentang kesehatan reproduksi yang akan datang. Nah, yang ketiga adanya update pada mading mengenai jadwal konselor sebaya yang udah disinggung tadi. Boleh next Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita perlu adanya pembentukan grup obrolan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga nggak asing lagi ya tentang WhatsApp gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan WhatsApp ini akan diumumkan begitu ya. Jadi udah dijelaskan di mading setiap bulannya bagaimana jadwal kita akan konselor sebaya begitu ya. Dan nanti juga akan digaungkan, disonding di grup WhatsApp supaya para remaja ini kan juga kan lebih suka main HP gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih enak kalau lewat grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp ini juga nantinya kalau semisal nih para remaja ini tiba-tiba ada permasalahan kesehatan reproduksi, mereka kan sudah tahu jadwalnya, tapi mereka ini cepat-cepat untuk melakukan konseling. Jadi mereka juga bisa menggunakan grup WhatsApp ini untuk meminta kepada konselor tadi untuk diadanya konseling begitu. Jadi mereka tidak menunggu adanya jadwal terbaru, tapi mereka sendiri yang meminta, gitu, yang menentukan. Oke, boleh di next Bapak Ibu. Nah, yang terakhir tadi sudah saya singgung ya, konselor sebaya. Nah, konselor sebaya ini tuh berasal dari Karang Taruna itu sendiri. Jadi nanti akan dibentuk divisi tentang konselor sebaya dari Karang Taruna di Perumahan Gria Putri Kencana khususnya pada RW 037 ini untuk mewadai, memfasilitasi para remaja yang tadi misal ada permasalahan reproduksi begitu. Nah, boleh di next Bapak Ibu. Untuk terakhir ini sudah saya jelaskan tadi bahwa kita akan bekerjasama dengan pihak Puskesmas gitu ya untuk penyediaan tablet tambah darah bagi remaja di Perum Gria Putri Kencana RW 037. Karena tablet tambah darah ini juga penting bagi para remaja putri dan juga para remaja laki-laki yang ada di RW 37 ini. Mungkin sekian pemaparan tentang rencana kegiatan yang akan kami bawakan kepada RW 037. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Taski. Baik, terima kasih Mas Alif atas paparannya terhadap rencana kegiatan pentingnya pemberian pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui reaktivasi Karang Taruna. Selanjutnya, monggo pada Bapak maupun Ibu jika ada pertanyaan bisa untuk ditanyakan ataupun bisa dikonfirmasi begitu. Oke, monggo Pak RW. Oke, terima kasih. Itu juga struktur dari Karang Tarunanya gimana gitu? Kan sudah lama ya Karang Taruna di sini di RW 37 ini tidak aktif gitu. Tadi terkait terhadap struktur Karang Tarunanya itu sendiri. Baik, pada teman-teman bisa dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih moderator. Dulu Bapak atas pertanyaannya terkait struktur ya tadi ya terkait Karang Tarunanya. Nah, kalau dari kami sendiri ada rancangan terkait struktur dari Karang Taruna itu sendiri. Yang pertama ada penanggung jawab dari Karang Taruna ini yang mana kami harapkan dari Bapak RW sendiri.
atau mungkin Bapak bisa mendelegasikan kepada tokoh-tokoh yang mungkin Bapak percaya gitu. Nah, untuk Karang Tarunanya sendiri strukturnya secara umum ada ketua, wakil, sekretaris bendahara dan juga anggota-anggotanya. Nah, di anggota ini karena kami di sini menekankan terkait pemberian pendidikan kesehatan reproduksi remaja, maka kami akan mengusulkan adanya divisi konselor remaja tadi gitu Bapak. Nah, mungkin bisa ditambahkan divisi lain seperti entah divisi kegiatan ataupun lain-lainnya gitu Bapak. Jadi bisa fleksibel gitu. Saya mau nambahin pertanyaannya Mbak. Kan tadi kalau untuk pembentukan Karang Tarunanya kan dari anak-anak sini kan, dari anak remaja sini. Nah, itu gimana sih cara ngajak anak-anak di sini buat gabung ke Karang Tarunanya? Karena setahu saya anak-anak di sini tuh jarang di rumah gitu loh. Keluar pagi, pulangnya malam kayak gitu. Jadi gimana cara ngajak anak-anak di sini buat gabung Karang Taruna? Terus gimana caranya biar nggak sepi? Terkait ajakan untuk mengikuti Karang Taruna nih Bu, mungkin ada teman yang bisa langsung menjawab. Nggih, matur nuwun nggih Bu atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Ketua PKK. Jadi untuk bagaimana sih caranya supaya anak-anak yang sibuk itu bisa ikut berpartisipasi aktif gitu kan Bu dalam kegiatan Karang Taruna ini. Jadi sebenarnya di lingkungan ini kan yang memiliki peran atau wewenang itu kan pasti Bapak dan Ibu sekalian di sini. Bapak Ibu memiliki wewenang untuk bisa meningkatkan partisipasi warga, baik itu warga yang orang tua maupun anak-anak itu sendiri. Nah, oleh karena itu menurut kami sendiri itu juga perlu peran dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa gitu meningkatkan bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu mau berpartisipasi. Mungkin bisa kita menghubungi bapak ibunya dulu, kita beri pengertian gitu mengenai Karang Taruna dan lain-lain. Kemudian anak-anaknya kita minta untuk diajak gitu ke dalam acara yang sudah biasa ada di sini, misalnya bisa seperti acara lomba 17-an bisa, ataupun mungkin Idul Adha yang belahan itu, atau mungkin acara Ramadan ketika takbiran dan lain-lain, untuk pertama-tama untuk meningkatkan bagaimana sih partisipasi atau keaktifan dari remaja-remaja di sini. Baru dari situ kita bisa mulai sounding, atau kita secara bersamaan kita juga memberikan pengertian gitu untuk reaktivasi Karang Taruna, di mana di dalamnya ada nih program baru yang menarik, konseling. Itu kan hal-hal yang baru ya Bu, inovasi. Anak-anak bisa jadi sangat mungkin untuk tertarik akan hal itu. Nah, oleh karena itu bisa dengan cara seperti itu Ibu. Jadi tentu saja tidak hanya dari untuk meningkatkan partisipasinya, tentu saja peran dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sangat-sangat berpengaruh. Mungkin seperti itu Ibu. Iya Mbak, soalnya anak saya juga gitu Mbak, berangkatnya pagi, pulangnya selalu sore atau malam. Oke Bu, memang anak sekarang kayak gitu sih Bu. Ternuan, saya kembalikan ke Mbak Tasya. Terima kasih Mbak Safira. Pada ibu-ibu lainnya mungkin ada yang mau disampaikan? Mau tanya Mbak, Monggo Bu. untuk perihal remajanya ya, mereka kan sudah mendapatkan pengetahuan kesehatan reproduksi ini dari sekolah, bisa dari orang tua atau sanak saudaranya yang lebih tua. Lalu untuk apa mbak-mbak dan mas-mas ini mengadakan program seperti ini lagi? Seumpama kayak manfaat lebihnya buat para remaja gimana, dan apakah program ini benar-benar dibutuhin sih mbak di sini? Atur nuhun Ibu, ada pertanyaannya terkait urgensi atas program yang kita usung nih. Bisa langsung dijawab oleh teman-teman. Matur nuwun Ibu Ketua Kader atas pertanyaannya, saya izin menjawab Ibu. Jadi sebenarnya pada program ini itu kita menekankan pada hal-hal yang tidak didapatkan ketika anak-anak itu mempelajari tentang pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Jadi anak-anak kan emang kalau misalnya pelajaran IPA misalnya udah tahu kan apa itu menstruasi, apa itu mimpi basah, ataupun ketika mereka pubertas itu apa saja perubahan yang terjadi, itu pasti sudah ada di dalam pelajaran sekolah itu sendiri. Tapi ketika dalam mereka mengalami itu, mulai merasakan adanya itu, mereka masih merasa takut. Dari video tadi sudah jelas bahwasanya dia masih merasa khawatir, resah ketika tubuhnya mulai berubah kan. Nah, dari situ menurut kami kalau misalnya hanya dari buku pelajaran ataupun dari secara lisan dari guru yang lebih tua itu masih kurang Ibu. Kita masih
perlu pendekatan lain yang memang bisa benar-benar mewadahi keresahan ataupun kekhawatiran yang dirasakan oleh para remaja. Nah, dari situ kita memberikan inovasi atau memberikan usulan berupa program pemberian pendidikan kesehatan reproduksi remaja, salah satunya melalui konseling itu tadi. Jadi dari divisi Karang Taruna ini, karena itu kan dari teman-teman sebaya ya Ibu, jadi biasanya kalau teman sebaya kan rasanya lebih dekat gitu. Kalau misalnya curhat seperti masalah seperti itu tuh kan kayak malu gitu kalau ngomong ke orang tua, apalagi misalnya saya cewek ngomong ke ayah saya malu. Maka dari itu ya ke temannya yang mungkin juga dia merasakan apa yang saya rasakan, seperti itu Ibu. Jadi dia akan merasa lebih dekat. Jadi kekhawatiran itu bisa dibagikan, gak hanya dipendam sendiri. Jadinya nanti dampaknya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Alif, nanti takutnya seperti itu Ibu, tuh sudah banyak contohnya seperti itu kan. Jadi ini untuk sekaligus mencegah juga gitu, seperti itu Ibu kurang lebihnya. Udah mulai memahami Mbak, makasih. Terus Bu, Monggo mungkin ada pertanyaan yang lain. Saya mau tanya Mbak, kan ini membahas tentang remaja dan reaktivasi Karang Taruna. Nah, apa sih gunanya kader di sini? Kan soalnya kan selama ini di kader di wilayah ini tuh hanya untuk ibu-ibu, maksudnya lansia ataupun balita gitu. Lalu apa hubungan kita sama remaja gitu? Baik, terima kasih terkait peran dari ibu-ibu posyandu terhadap Karang Taruna ini sendiri. Monggo bisa langsung dijawab. Baik, matur nuwun lagi untuk Ibu perwakilan dari kader posyandu atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut kami sendiri, tentu saja Ibu kader ini memiliki peran yang sangat penting ya, karena dalam pendidikan kesehatan reproduksi ini kan cakupannya dalam kesehatan gitu Bu. Tentu saja ibu ini sudah jauh lebih tahu kan daripada anak-anak Karang Taruna itu sendiri. Jadi ibu-ibu ini bisa memberikan pengetahuan umum gitu. Jadi ketika misalnya ada konseling dengan divisi konselor remaja itu tadi, ibu bisa memberikan dulu nih pengetahuan umumnya, apa sih yang penting untuk disampaikan. Misalnya kekhawatiran itu harus disampaikan gitu. Jadi seperti pembuka gitulah Bu, istilahnya gitu ya, supaya anak-anak tuh nggak sungkan gitu untuk menyampaikan nantinya ketika di konselor, seperti itu. Nah, kemudian selain itu, ibu-ibu ini juga tentu saja sangat penting untuk menjadi penengah atau jembatan gitu ya, untuk bermitra dengan contohnya pemberian tablet tambah darah seperti itu kan salah satu hak reproduksi untuk remaja perempuan. Bisa seperti itu. Tentu saja ibu kan yang memiliki ibu memiliki wewenang atas itu gitu, ibu yang lebih tahu dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu Ibu. Jadi memang kayak hal-hal yang masih belum bisa dilakukan oleh Karang Taruna mengenai kesehatan reproduksi ini bisa sangat bisa untuk dibantu sama ibu-ibu kader, kurang lebih kayak gitu. Berarti kita di sini sebagai penjembatan Mbak untuk mendapatkan TTD dan juga kita yang menjadi pemateri di awal. Betul sekali, seperti itu. Baik. Ada yang perlu dikonfirmasi dari Bapak maupun Ibu? Mbak, saya kok baru kepikiran ya itu. Kalau seumpama kader ini beneran terbentuk, beneran terlaksana, itu mau diadain di mana ya? Maksudnya tempatnya ngumpul si Karang Taruna ini di mana? Kalau mau di Balai RW ini loh, itu udah penuh barangnya Mbak, barang-barang posyandu, barang-barang kegiatan lain. Apa mau di Balai RW ini juga Masa? Iya. Berarti terkait tentang pelaksanaan ya, tempat pelaksanaan dari kegiatan Karang Taruna ini sendiri. Monggo bisa langsung dijawab oleh teman-teman. Oke, matur nuwun Ibu, pertanyaan sangat menarik sekali ya terkait tempat pelaksanaannya. Nah, sebenarnya kan Balai RW ini fasilitas warga bersama gitu, dan Karang Taruna itu kan merupakan bagian dari warga itu sendiri. Nah, teman-teman Karang Taruna bisa juga menggunakan Balai RW ini di kala senggang, yang mana kan biasanya kegiatan ibu-ibu posyandu maupun ibu-ibu PKK kan sudah ada jadwalnya gitu. Nah, teman-teman Karang Taruna bisa menggunakan Balai RW ini dikala tidak ada kegiatan dari ibu-ibu sekalian ataupun kegiatan lainnya. Nah, atau mungkin jika ada kegiatan, teman-teman bisa menggunakan tempat lain seperti musola ataupun tempat-tempat rumah dari teman-teman itu sendiri. Atau kalau mereka mau berdiskusi di tempat yang lebih santai gitu ya, namanya juga anak muda ya, di kafe-kafe gitu juga tidak apa-apa gitu. Jadi fleksibel. Namun untuk kegiatan biasanya bisa dilaksanakan di RW ataupun di lapangan ataupun di musola begitu.
Berarti ya, kayak semacam di jadwal mana kegiatan posyandu, mana kegiatan Karang Taruna. Terus kalau seumpama tempo bisa dilakukan di tempat lain gitu ya. Iya, betul. Bisa dikomunikasikan lagi. Saya mau nambahin juga Mbak, Iya. terkait pelaksanaannya. Nanti kalau misal Karang Tarunanya ini sudah kebentuk, terus ada program yang sedang dijalankan. Nah itu nanti yang jadi pengawas atau yang mendampingi itu siapa, dari RW atau dari mbak-mbak mas yang ada di sini? Oh, baik. Terima kasih pertanyaannya, ini menarik sekali ya, dan sangat penting sekali terkait pengawasannya. Nah, dari kami berharap sekali pengawasan ini juga dilakukan oleh Bapak RW selaku penanggung jawab di sini. Menanggung jawabi segala program Karang Taruna secara umum. Nah, dari kami tidak akan meninggalkan begitu saja. Kami juga akan berkontribusi terkait pengawasan itu ataupun monitoringnya. Nah, di mana kami akan melakukan pengawasan terkait kegiatan Karang Taruna, terutama perihal pemberian pendidikan kesehatan reproduksi remaja begitu. Jadi mungkin kami bisa memberikan saran, kami bisa memberikan ilmu yang kami punya ataupun inovasi-inovasi lainnya begitu. Dan kami bisa juga menjadi motivator atau penyemangat buat teman-teman Karang Taruna sendiri untuk mereaktivasi Karang Taruna di Perumahan Gria Putri Kencana RW 37 begitu. Jadi sama-sama. Bagaimana Ibu? Oke. Baik, berarti komitmennya sama-sama gitu. Dan kami di sini juga sebagai pendukung Mbak Masnya yang tadi sudah mensosialisasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi remaja melalui reaktivasi Karang Taruna. Semoga kegiatan Mbak Masnya ini diberikan kelancaran. Dan sekali lagi saya mewakili rekan-rekan yang ada di sini mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk hadir dan mendapatkan sosialisasi ini. Mungkin sekian. Terima kasih Pak RW. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, bahwa akhirnya kita memutuskan dan juga sama-sama memiliki komitmen untuk mereaktivasi Karang Taruna di Perumahan Gria Putri Kencana RW 37 Kebonsari, Sumbersari, Jember. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan, dan pastinya bermanfaat bagi kita semua. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Karisma. Demikian Bapak Ibu sekalian serangkaian inti acara dari siang hari ini. Kemudian acara selanjutnya adalah penutupan. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini sekaligus mewakili teman-teman mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari sikap maupun perkataan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing istiqomah programnya. Nggih, amin Ibu, matur nuwun. Ibu. Bapak matur nuwun. Terima kasih. Semoga lancar ya. Komitmen juga.